Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Setia Laksana dengan NIM 120305003. Di sini saya membuat video mengenai bagaimana cara membuat surat gugatan, di mana dari sini tuh surat perihal cerai gugat. Terus ini video ini dibuat guna untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester praktik penanganan perdata. Baik, kepada teman-teman sekalian, di sini saya langsung mulai menjelaskan perihal dengan surat gugatan. Tentunya kita tahu untuk surat gugat mengenai cerai gugat ini bisa teman-teman buat secara mandiri melalui media online, itu ada di webnya secara instan. Namun di web itu saya rasa kurang spesifik gitu kalau teman-teman melakukan secara online gitu, secara mandiri. Nah, lebih baik teman-teman bisa melakukan membuat tugas surat ini secara mandiri. Yang pertama itu tentu teman-teman pasti bertanya tentang format. Sebenarnya tidak ada format baku mengenai surat gugatan cerai gugat ini harus seperti apa dan bagaimana formatnya. Yang penting itu pertama ada identitas, teman-teman. Ada identitas. Yang kedua itu ada posita. Posita itu isi gugatannya. Posita adalah dalil-dalil penggugat yang dimana di dalamnya itu terdapat kronologis dan alasan-alasan kenapa gugatan itu dibuat gitu. Nah, lalu yang kedua itu ada petitum. Petitum itu ini primer dan subsidiary, ini namanya petitum, yaitu sebuah tuntutan gitu. Nah, kita balik lagi ke awal. Jadi apa aja sih yang harus kita buat dulu gitu untuk membuat surat gugatan perihal cerai gugat. Tentu ini bisa kita lihat di pojok kanan atas ini. Ini tanggal pembuatan suratnya, tempat dan juga tanggal. Di sini itu di Serang 18 Februari 2023. Nah, lalu di bawahnya kita cantumkan ini surat kita tujukan kepada siapa itu, teman-teman. Di sini kepada yang terhormat, karena kita mengajukan cerai gugat ini ke pengadilan agama, jadi kita tulis ketua pengadilan agama, di mana Serangnya itu di kelas 1A Serang. Nah, lalu di bawahnya kita cantumkan alamat dari pengadilan agama tersebut berada di mana. Terus dilanjutkan dengan menuliskan perihal. Perihal di sini karena kita akan cerai gugat, maka kita tulis di sini cerai gugat. Kalau cerai talak ditulis cerai talak. Nah, lalu dilanjutkan dengan identitas. Nah, identitas ini lagi-lagi tidak ada format baku, cuma di sini saya cantumkan identitas yang apa ya, yang dirasa penting gitu untuk ada di surat gugat ini gitu. Pertama pastinya nama, yang kedua itu ada nik, yang ketiga itu ada tempat tanggal lahirnya di mana, terus agama, terus pendidikan, lalu pekerjaannya di mana. Ini harus detail pekerjaannya. Misalnya di sini pegawai swasta, di mana pegawai swastanya. Nah, ini disebutkan di PT Triharyadi Ardu Sejahtera misalnya gitu. Nah, lalu alamat si Latifatus Syifaul Qalbi ini berada di mana gitu sekarang. Jadi di sini itu disebutkan di Perum Argawi Yata, Blok B dan sekian. Nah, terus di sini yang terakhir itu ada nomor HP gitu. Intinya sih untuk identitas ini aja yang penting gitu. Kalaupun nanti ada misalnya golongan darah dan sebagainya itu tidak terlalu penting gitu. Nah, lalu identitas ini di bawahnya selanjutnya disebut sebagai penggugat. Kenapa disebutnya sebagai penggugat? Nanti agar tidak pusing gitu. Jadi si Latifatus Syifaul Qalbi ini diganti menjadi penggugat. Nah, karena si Latifatus Syifaul Qalbi ini tidak menulis secara sendiri gitu, dia memberikan surat kuasa khusus nih, tertanggal 18 Februari 2023 kepada kuasa hukumnya, yaitu Nandi Nur Samsi. Jadi seakan-akan surat ini tuh dibuat oleh si kuasa hukumnya, yaitu Nandi Nur Samsi ini. Jadi kalau teman-teman tidak memakai kuasa hukum, maka tidak perlu ada. Kalau memakai kuasa hukum, maka ini tuh ditulis. Ya, sebenarnya ini ketentuan dari kuasa hukumnya, kalau kuasa hukumnya membuat. Nah, di sini dituliskan, dicantumkan kantor hukumnya di mana, beralamat di mana gitu. Nah, lalu setelah itu kita cantumkan identitas kedua sebagai lawan, istilahnya lawan dari si penggugat. Di sini nama Ahmad Setia Laksana, tempat tanggal lahir ya sama seperti di atasnya tadi. Di sini ada identitas yang kurang lebih sama. Pekerjaan lagi-lagi di sini harus detail, misalnya usaha sendiri, usahanya di mana begitu kan. Lalu alamat dia itu sekarang di mana, dan selanjutnya disebut sebagai tergugat. Jadi di sini identitas sebagai Ahmad Setia Laksana itu disebut sebagai tergugat. Nah, lalu kita masuk, adapun alasan cerai gugat ini penggugat ajukan berdasarkan alasan sebagai berikut. Nah, mulai dari sini itu disebut sebagai posita. Posita yaitu dalil-dalil gugatan. Apa sih yang harus kita tulis gitu, yang kita cantumkan di dalam posita? Seperti yang disebutkan di awal, posita itu pertama kronologi.
kronologis dari kenapa si penggugat ini mengajukan gugatan gitu. Tapi jangan langsung kepada puncak permasalahan terlebih dahulu, tapi kita fokus ke awalnya dulu. Bagaimana mereka itu menjalin hubungan pernikahan gitu. Di sini kan disebutkan bahwa pada tanggal 15 Mei 2015 penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan dicatat oleh pegawai tata nikah pada kantor urusan agama KUA Kecamatan Cipocok Jaya, misalnya Kota Serang, sebagaimana sesuai kutipan akte nikah nomor 177 garing 15 garing 5 garing 2015 tertanggal 15 Mei 2015. Nah, untuk membuat satu posita ini, satu poin posita ini harus detail terkait dengan kronologis ini. Misalnya di sini kan melangsungkan pernikahannya di mana, di kantor perusahaan agama di kecamatan mana di sini, lalu kutipan akta nikahnya yang menguatkan itu alasan-alasan tadi. Lanjut kedua, belum masuk ke akar permasalahannya. Di sini kita membahas tentang setelah nikah tuh penggugat dan tergugat tuh tinggal di mana gitu. Di sini tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama 2 tahun, lalu pindah ke kediaman bersama di kampung Cijawa RT 7 RW 7 nomor 20 selama 7 tahun 2 bulan. Jadi emang detail. Jadi kita bisa runtutannya itu jelas loh. Pertama itu nikah, terus tinggal di mana. Lalu setelah nikah mereka mempunyai anak atau enggak nih. Nah, di sini dijelaskan bahwa selama perkawinan sejak 15 Mei 2015 sampai hari ini, penggugat dan tergugat sudah dikaruniai satu orang anak perempuan. Di sininya ditagi yang bernama Tri Halimah Herdadi, usianya 5 tahun. Nah, lalu di sini kita mulai masuk karena dirasain kronologisnya itu sudah cukup ya. Pertama, pernikahannya itu di mana sudah jelas. Terus juga rangkaian kedua mereka sempat tinggal bersama, bertempat tinggal bersama lagi. Terus yang ketiga juga di perkawinan mereka itu mereka melahirkan satu orang anak perempuan yang bernama Tri Halimah Herdadi. Nah, lalu kita mulai masuk ke permasalahannya bahwa semula rumah tangga antara penggugat dan tergugat setelah menikah berjalan dengan baik. Nah, itu harus ditulis terlebih dahulu ya. Harus dirinciin gitu. Misalnya emang dari awal emang nggak baik nih, cuma eh, kalau dari awal nggak baik ya ditulis aja nggak baik. Cuma kan tidak mungkin hubungan itu seperti itu ya. Apalagi orang yang nikah itu selalu gitu. Atau kebanyakan memang ketika awal-awal tuh berjalan dengan baik dan harmonis sampai kapan di sini? Sampai bulan Juli 2022. Namun sejak Agustus keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai terjadi percekcokan dan pertengkaran yang disebabkan karena di sini 3 poin ini alasannya. Pertama, nafkah lahir yang tergugat berikan tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, di mana tergugat juga sering tidak jujur perihal masalah keuangan. Yang kedua, tergugat memiliki sifat egois yang berlebih dan temperamental. Ketiga, sejak Agustus 2022, tergugat selingkuh menjalin hubungan asmara dengan wanita yang tidak diketahui namanya. Nah, ini alasan-alasan dasar kenapa percekcokan dan pertengkaran itu terjadi di rumah tangga antara si penggugat dan tergugat. Sebenarnya ini bisa dijelaskan secara detail, cuma tidak perlu juga. Kenapa? Karena nanti tuh biar si penggugat sendiri yang menjelaskan gitu. Misalnya nanti hakim itu menanyakan sifat egois yang berlebih dan temperamental itu yang seperti apa gitu, yang dikatakan penggugat sebagai egois dan temperamentalnya itu nanti lebih baiknya dijelaskan oleh penggugat. Jadi tidak perlu terlalu detail gitu untuk masalah ini gitu. Cuma tadi perihal tanggal dan tempat itu harus detail gitu. Nah, lanjut lagi ke poin kelima. Nah, ini kita masuk ke puncak perselisihan. Jadi kalau tadi itu kayak bridging lah kita sebut. Jadi awalan pertengkaran kan gak mungkin langsung tiba-tiba orang mukul gitu. Tidak mungkin orang-orang tiba-tiba pergi gitu. Pasti ada penyebabnya. Apa yang menyebabkan dia pergi? Nah, tadi alasan-alasan 3 tadi. Puncak perselisihannya itu dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi pada awal bulan September tahun 2022 yang mana tergugat ketahuan pergi bersama dengan wanita lain yang akhirnya menimbulkan pertengkaran dan tergugat pun meninggalkan rumah kediaman bersama pada awal September dan sejak saat itu sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri lagi. Nah, jadi tetapnya di sini bulan tetap dijelaskan gitu. Terus di poin ke-6 bahwa oleh karena anak hasil perkawinan penggugatan tersebut di atas masih di bawah umur, maka penggugat memohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadanah atas anak hasil perkawinan antara penggugat dan tergugat tersebut di atas. Nah, ini sebenarnya sudah mulai masuk kepada tuntutan. Cuma ini jadi termasuknya itu dalil ya. Kalau di sini itu dalil, nanti tuntutannya itu di bawah dirangkum gitu. Di poin ke-7 dijelaskan lagi bahwa anak penggugat dan tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan dari hak hadanah tadi karena istri itu
meminta hadana untuk anak. Di sini boleh dijelaskan secara detail gitu. Pertama misalnya biaya pemeliharaan itu 1 juta, biaya pendidikan itu 500.000, dan kesehatan 300.000 sampai dengan dewasa. Di bulan untuk keseluruhan anaknya 1.800.000. Jadi 1.800.000 ini menurut si penggugat itu untuk biaya pemeliharaan pendidikan kesehatan anaknya yang bernama Tri Halimah Haddadi selama 1 bulan itu 1.800.000. Oleh karena itu penggugat memohon agar tergugat untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan. Nah di sini disebutkan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya diubah biaya pendidikan kesehatan. Kenapa sih ini harus dinaikkan 10% gitu? Karena kebutuhan manusia itu semakin besar itu semakin banyak gitu. Jadi tidak mungkin anak bayi disesuaikan dengan anak misalnya yang kuliah SMP gitu. Jatahnya segini kan tidak mungkin. Jadi makanya di sini ditetapkan 10%. Cuma di sini enggak harus 10%. Jadi bagaimana kebijakan teman-teman. Terus juga nanti bagaimana melihat kondisi keuangan mungkin dari pasangannya itu yang harus diperhatikan. Terus di poin berikutnya bahwa mengingat tergugat memiliki usaha sendiri. Nah tadi kan si tergugat ini memiliki usaha sendiri dengan penghasilan per bulan 15 juta. Maka jika terjadi perceraian atau penggugat mohon agar tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah 3 juta dan mut'ah berupa uang 10 juta yang harus dibayarkan sebelum tergugat mengambil akta cerai. Lalu di bawahnya bahwa selama menikah dengan penggugat tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan September sampai dengan bulan Januari. Oleh karena itu penggugat memohon agar tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang media jumlah 7.500.000 yang harus dibayar sebelum tergugat mengambil akta cerai. Nah, sebenarnya untuk nominalnya ya, untuk nominal uangnya itu tidak sembarangan. Misalnya kita lihat di sini dari tergugat itu meninggalkan penggugat dari bulan September sampai dengan bulan Januari. Jadi kurang lebih itu 5 bulan si tergugat ini meninggalkan penggugat. Lalu kebutuhan penggugat itu misalnya dalam sehari untuk makan aja itu 50.000. 50.000 dikali 30 terus dikali 5 bulan, hasilnya ini 7.500.000 yang harus dibayarkan sebelum tergugat mengambil akta cerai. Nah, terus di poin berikutnya bahwa untuk menjamin terpenuhnya tuntutan penggugat tentang nafkah iddah mut'ah tadi disebutkan ya, nafkah iddahnya 3 juta, nafkah mut'ahnya 10 juta, dan nafkah madiah itu nafkah jika ditinggalkan. Oh ya, nafkah iddah itu nafkah masa tunggu ya, masa tunggu itu selama 3 bulan. Terus nafkah mut'ah itu hadiah, bisa disebut hadiah dari si tergugat berarti gitu. Nah, terus nafkah madiah itu nafkah yang tidak diberikan kan karena di sini si tergugatnya itu meninggalkan si penggugat, maka nafkah madiahnya itu ditanggung sebanyak 5 bulan itu. Lalu penggugat memohon agar majelis hakim memerintahkan ya sama sih setiap di akhirnya itu pokoknya untuk menahan akta cerai atas nama tergugat sampai dengan tergugat memenuhi tuntutan penggugat. Jadi selagi si tergugat ini belum membayar maka akta cerai ini tidak boleh diambil oleh si tergugat. Nah, ini yang dimaksud dalil-dalil itu bahwa atas dasar uraian tersebut di atas gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, junto pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu junto pasal 116 huruf F kompilasi hukum Islam dan lain-lain. Oleh karena itu penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Serang sekiranya berkenan menerima dari dan memeriksa perkara ini. Nah, terus di sini jangan langsung ditutup juga gitu. Baiknya teman-teman jika ingin membuat cerai gugat harus ada langkah perdamaian terlebih dahulu. Langkah perdamaian ini dari pihak keluarga gitu. Dan dari pihak keluarga sudah memberikan nasihat agar mereka tetap bersama, memberikan solusi, memberikan jalan keluar gitu. Bagaimana caranya mereka untuk nyatu kembali. Jadi jangan sampai si pihak keluarga juga tidak tahu apa-apa, jadi langsung kalian buat surat cerai aja. Itu tuh sebenarnya agak apa ya, agak dilarang lah gitu nanti sama hakim itu. Terus yang ke-13 ini, ke-13 bahwa penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Nah, mungkin teman-teman agak kebingungan tadi kok kenapa cerai gugat tadi malah ada meminta nafkah gitu, meminta nafkah iddah, nafkah mut'ah, nafkah madiah gitu, sedangkan yang mungkin yang teman-teman tahu di cerai gugat itu tidak bisa gitu. Nah, sebenarnya ini sudah dimulai sejak tahun 2017 dan mulai mulai ditajamkan lagi di 2018, yaitu disebutkan dalam surat edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018 yang menegaskan bahwa kebolehan istri untuk menuntut nafkah akibat perceraian asal tidak boleh nusyuz. Nusyuz itu apa? Nusyuz itu
eh, nusyuz itu berbuat yang tidak-tidak lah gitu sebagai istri gitu, tidak berbuat durhaka kepada suaminya, itu disebut nusyuz. Nah, lalu diperbarui lagi di dalam surat edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2019 bahwa menghimbau kepada hakim agar mengabulkan tuntutan nafkah bagi istri agar mencantumkan amar putusan yang mengharuskan mantan suami untuk membayar kewajibannya sebelum mengambil akte cerai. Nah, kenapa? Nah, makanya kenapa di tiap akhir dari tuntutannya itu selalu menyebutkan bahwa penggugat memohon agar majelis hakim memerintahkan panitera pengadilan agama Serang untuk menahan akta cerai atas nama tergugat sampai dengan tergugat memenuhi tuntutan tergugat. Di sini juga sebelum tergugat mengambil akta cerai, sebelum tergugat mengambil akta cerai. Nah, itu alasannya. Lalu dikuatkan lagi dengan nomor dalam surat edaran Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2021 lebih jauh lagi ini kepada barang-barang milik suami yang dapat disita untuk menjamin kebutuhan istri dan anak. Jadi ketika suami ini emang punya banyak harta gitu, itu bisa disita gitu berdasarkan peraturan yang tadi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tadi. Nah, jadi sebenarnya teman-teman juga cukup gitu untuk kalau sekedar ingin bercerai memutuskan hubungan, saya sebenarnya cukup untuk alasan-alasan yang tadi aja gitu, sampai sampai sini saja sudah cukup gitu. Nah, untuk selebihnya itu pilihan. Nah, itu kalau memang mau mendapatkan nafkah idah, nafkah mut'ah, dan nafkah maliyah gitu. Jadi sudah ada landasan hukumnya. Nah, kita langsung masuk ke petitum. Jadi di sini petitum tuh yang dicantumkan ada primer, ada subsidiar. Kalau primer itu tuntutan pokok gitu yang disampaikan dari si posita tadi gitu. Kalau subsidiar ini tuntutan alternatif ketika tuntutan pokok ini tidak bisa dikabulkan oleh hakim, maka kita masukkan subsidiar gitu. Yang pertama, petitum primer itu apa? Mengabulkan gugatan cerai gugat. Ya, ini emang tuntutan emang pertama cerai gugat ya untuk bercerai. Kita mengajukan surat gugatan cerai untuk bercerai gitu. Lalu menjatuhkan talak satu bain sugro atas si penggugat kepada tergugat di hadapan sidang pengadilan agama gimana gitu. Nah, lalu kita lihat lagi tadi di posita kita ada apa aja sih. Nah, di sini dirangkum lagi di petitum bahwa menetapkan anak bernama Tri Halimah Haryadi di bawah pengasuhan penggugat sebagai ibu kandung dan tergugat dihukum dengan memberikan biaya pemberian pendidikan dan kesehatan seperti yang tercantum pada posita ketujuh. Lalu lanjut lagi di sini karena penggugat itu meminta nafkah idah, mutah, dan diyah, maka di petitum ditulis kembali secara ringkas yaitu nafkah idah sejumlah sekian 3 juta, nafkah mutah 10 juta, nafkah madiah itu 7.500.000 gitu. Nah, lalu yang terakhir menetapkan biaya perkara kepada penggugat. Nah, lalu dimasukkan subsidiarnya. Subsidiarnya itu biasanya kalau emang yang kasusnya itu panjang, ini bisa lagi di bawahnya itu, misalnya kalau ini tidak dikabulkan, misalnya nafkah idah 3 juta, cuma kalau tidak bisa ya 1.500.000 lah gitu. Itu bisa sebenarnya dicantumkan. Cuma di sini biasanya itu yang biasa tertuang di subsidiar itu apabila majelis hakim pengadilan agama Serang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ex aqua et bono. Nah, habis itu di sini ditulis tanda tangan hormat saya. Kalau di sini teman-teman membuat sendiri, ya di sini ditulis sebagai penggugat gitu. Tapi karena di sini ditulis oleh kuasa hukum penggugat, maka di sini ditulis kuasa hukum penggugat, dan di sini terakhir nama dari si penulis surat. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman cara untuk membuat dari surat cerai gugat ini, surat gugatan perihal cerai gugat. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.